Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 11 November 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Pada hari yang ke-11 kita dipelihara sama Tuhan di bulan yang ke-11, saudara. Tanggal 11 bulan yang ke-11, berarti tinggal 1 bulan lagi kita bulan depan ada bulan yang terakhir 2024. Tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Untuk itu, biar kita selalu berpegang kepada firman Allah, hidup di dalam janji Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan, hati melekat dengan Yesus, cinta Tuhan, dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan buku pujian di dalam buku Tabernakel Glory, tiap perjanjian dalam Alkitab. Karena kita komit dengan Tuhan, biar sepanjang umur hidup kita mau menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah pimpinan Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang sudah diberikan kepada para rasul, para hamba Tuhan, para nabi. Sampai detik ini kita semua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar hari kita melangkah bersama Yesus. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku cinta firman Tuhan, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hati. Kita itulah firman Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Rajinlah selalu baca firman Tuhan, amin, haleluya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, amin, haleluya. Mari kita semua jadilah pelaku firman Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan, kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan pagi ini Bapa. Kami hamba-Mu mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Tuntunlah hidupku ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Agar hidupku selalu berkenan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuntun hidupku selalu berjalan dalam firman Tuhan. Terima kasih. Sucikan dan ampuni Bapa segala dosa kesalahanku. Tuhan sudah ampuni. Berfirman pagi ini, kami siap baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan, Yesus katakan dalam Lukas 11 ayat 28, tetapi Ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, bersama saya selalu mendengar firman Allah. Baca firman Allah tiap hari 2 kali minimal, saudara. Pagi, malam, pagi, malam. Di siang hari bisa baca firman. Kapanpun Bapak Ibu di mobil, di kantor, atur waktu. Itu selalu rajin baca firman Allah. Kenapa Bapak Ibu rajin baca WhatsApp? Selalu rajin untuk perkara-perkara dunia. Tapi kenapa tidak rajin untuk perkara yang kekal? Di dalam perkara yang kekal nanti ada janji Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maka firman Allah merupakan asli adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan tiap pagi. Baca, renungkan firman berurutan Bapak. Puji Tuhan. Kita saat ini kemarin sudah baca 2 Samuel pasal 5. Sekarang berurutan pasal 6 ayat 1 sampai 12. Rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyak. Wow, dahsyat saudara. Setelah kematian Saul, atas izin rahmat anugerah Tuhan, Daud disahkan, sudah diurapi, ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja bangsa Israel. Tadinya Daud adalah pemimpin khusus untuk suku Yehuda, ya, 10-11 suku yang lain, ya, dipimpin oleh raja yang anaknya si Saul. Itu Saul, saudara. Saul tadinya kan raja bangsa Israel menyeluruh, ya, tapi sejak Saul mati, ya, terus dia ambisi kan Sobek itu, ya. Nah, tapi Tuhan tidak izinkan untuk dia memerintah. Tapi Tuhan izinkan Daud untuk saat ini memerintah bangsa Israel secara menyeluruh, ya. Dan ini masalah tabut Tuhan. Mari kita baca tabut Tuhan. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kurung. Tabut Allah itu bicara tentang firman Tuhan, ya. Karena di dalamnya ada tongkat Musa, ada mana, saudara, ya. Di dalamnya ada firman Tuhan. Oh, sungguh luar biasa, saudara. Ya, 2 loh batu di situ. Ya, tabut ini pelajaran tabernakel, saudara. Yang jelas tabut Allah itu adalah firman Tuhan. Karena di dalamnya ada Tuhan, saudara, ya. Dipindahkan artinya kita hidup harus di dalam firman Tuhan. Di situ kita lihatin kalau ada firman Allah hidup kita diberkati. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru, ya, yang telah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Hayo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta. Jadi Abinadab, saudara, ya. Ya, jadi ini anak-anaknya untuk ambil bagian di dalam pengangkatan tabut Allah. Tapi mari kita lihat Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, ya, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap, ya. Jadi jelas dengan musik orkestra, saudara.
Daud sebagai raja dia bersuka cita karena di dalamnya melibatkan Tuhan, ada tabut Tuhan. Semua alat musik, ya semua alat, banyak alat musik maksud saya ini. Ada kecapi, ada gambus, wah pasti rame soal penuh dengan sukacita memuji nama Tuhan. Saat ini juga sama, ya di dalam rumah Tuhan kita di setiap musik ada piano, saya sendiri bisa main piano, main gitar, ada main biola, ada trompet, ada saxophone, semuanya pergunakan untuk memuji, untuk kemuliaan Tuhan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuhnya di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Wah bahaya sudah, dekat, takut kita sama Tuhan. Ini Usa, dia pikir ada lembunya tergelincir, dia akan memegang tabut Allah itu. Tapi kelihatannya Tuhan tidak suka. Karena kata firman Tuhan tidak berkenan. Karena dianggap teledor, keteledorannya. Ya, kita di dalam pekerjaan Tuhan kita tidak boleh teledor. Kalau kita lalai juga dihukum sama Tuhan. Malah kita baca di dalam Yeremia. Kita takut sama Tuhan. Tabut Tuhan itu bicara firman Allah. Jadi kita firman Tuhan tidak boleh kita sembarangan. Tidak boleh kita nih menganggap remeh. Takut kita sama Tuhan ya. Ya kalau urusan dengan Tuhan mati saudara ya. Karena Tuhan itu berfirman. Malah kita baca supaya kita takut sama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Yeremia 48 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya, kita takut sama Tuhan. Seperti saya sudah komit dengan Tuhan untuk menyampaikan firman Allah pagi malam. Saya tidak boleh lalai, tidak boleh sembarangan, seenaknya saja. Takut sama Tuhan. Setiap para hamba Tuhan yang melayan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu yang sudah full time, full heart, yang tetapkan menjadi seorang gembala, atau siapapun Bapak yang sudah tetapkan menjadi hamba Tuhan, mari lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hidup takut akan Tuhan. Karena di dalam Lukas pasal 12, kalau tidak takut sama Tuhan, dia berkuasa masukkan ke dalam api neraka, saudara. Makin buktinya Usa ini, ya tidak berkenan karena teledor kata firman Allah, langsung dihukum sama Tuhan. Ini sudah tidak gampang, sudah. Takut kita tuh sama Tuhan. Lebih bagus kita takut sama Tuhan daripada berani sembrono, ukurannya nyawa melayang, saudara ya. Kalau sudah dihukum mati sama Tuhan, ya kalau masuk surga, kalau masuk neraka. Ya mau karena itu selama kita hidup, mari kita mau hidup berpadan dengan firman Allah. Tabut Tuhan bicara firman Allah. Jadi kita tidak boleh lalai dalam firman Tuhan. Tidak boleh sembrono, takut kita kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan juga berkata di Amsal 13 ayat 13, orang lalai akan firman Tuhan akan menanggung akibatnya, saudara. Ya, Amsal 13, ya. Coba saudara baca. Amsal 13 ayat 13, saya mau baca angka-angka 13. Ya, 13 Amsal. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Coba ini. Ada akibat. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Taat kepada perintah, taat kepada firman. Takut kita kepada Tuhan, saudara. Ya, memang kalau baca dalam Amsal 19 juga ayat 16, ukurannya mati, saudara. Mati. Kita coba dibaca firman Tuhan. Takut sama Tuhan. Allah begitu baik, iya, tapi bukan dipermainkan, saudara ya. Baca Roma 11:22. Perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Takut. Lebih bagus takut sama Tuhan, bahagia kita. Coba nih, Amsal 19:16. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tapi siapa menghina firman akan mati. Nah, Usa ini mati karena Tuhan yang menilai, saudara ya. Kita tidak bisa menilai. Tuhan yang menilai ini keteledorannya. Mungkin dianggap sembarangan, saudara, oleh Usa. Tuhan marah, saudara. Marah. Itu analisa Sapphira juga. Berani bohong kepada hamba Tuhan. Itu berarti sama juga meremehkan, melalaikan janji Tuhan, firman Allah. Mati, saudara. Takut sama Tuhan ya. Mari oleh karena itu melalui firman-firman selalu kita dengar. Mari kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Takut kepada Tuhan ya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Beres Usa sampai sekarang. Wah, Daud ngamuk. Bagaimana mau ngamuk berani melawan Tuhan? Kalau Tuhan marah sama Daud, habis juga Daud mati. Saudara. Ya. Untung Daudnya itu tetap dia takut sama Tuhan. Terus berikut ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu
ke tempatnya, kau kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan si rumahnya. Ini kalau orang hidup di dalam kebenaran firman Allah, diberkati. Sesuai dengan firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Berarti identik dengan menaruh tabut Tuhan, tabut dari firman Allah. Waktu melalui firman-firman selalu kita dengar, kita hormati firman Allah, kita renungkan siang dan malam, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Ayat 12 yang terakhir, diberitahukannya kepada Raja Daud, demikianlah Tuhan memberkati sisi rumah Obed Edom dan segala ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumahnya Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Kota Daud di Yerusalem, karena melihat, wah, tabut Tuhan taruh di rumah Edom, ini kesalahan Daud juga. Diberkati keluarga Obed Edom. Sehingga Daud merasa, wah, ini harus dipindah ke Yerusalem. Dan itulah bicara firman Allah. Mari, melalui firman-firman selalu kita dengar, membuat kita takut sama Tuhan. Kita cinta Tuhan. Kita lakukan firman Allah. Karena di dalamnya janji Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Ia perjanjian di dalam Alkitab, amin, haleluya. Ya pasal ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya perjanjian itu Alkitab, itulah firman Tuhan. Bukti nyata ada tamu Tuhan di rumah Obed Edom. Rumah Obed Edom diberkati. Di dalam setiap rumah tangga kita berpegang kepada firman Allah, libatkan Yesus. Kalau hidup kita di dalam firman Allah, berarti kita libatkan Tuhan Yesus. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas, berjaga dan berdoa. Berjaga artinya membawa tabut Tuhan, itulah firman Allah. Bila perlu Bapak Ibu bisa bawa Alkitab di kantor. Dulu saya pada waktu masih bekerja ya, puluhan tahun yang lalu, saya selalu kalau ke kantor bawa Alkitab untuk saya baca. Ada waktu-waktunya saya saat teduh di dalam kamar pribadi di kantor untuk membangun hubungan saya dengan Tuhan. Berarti mengundang tabut Tuhan, sehingga di situ kita diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati, kan ada Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus hari ini adalah hal yang diberkati Tuhan. Berkat ilahi akan menyertai setiap rumah tangga Bapak Ibu, pelayanan, pekerjaan, bisnis, apa juga. Dalam nama Yesus, libatkan tabut Tuhan, libatkan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan semua dibuat Tuhan berhasil. Kita jadi kepala bukan ekor. Hidup kita selesai bukan turun. Karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Iman. Amin.